Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farasindi dari kelas TIF 4D mata kuliah Sistem Operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan CPU. Sebelumnya, penjadwalan CPU ini merupakan permasalahan untuk menentukan proses mana pada ready queue yang akan dialokasikan ke CPU. Nah, fungsi dari algoritma penjadwalan CPU ini untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time CPU. Untuk seluruh proses yang ada di memori yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan sehingga waktu tunggu atau waiting time-nya pada setiap proses di ready queue atau pada antrian menjadi tidak terlalu lama. Nah, ada 4 macam algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama, first come first serve atau FCFS. Yang kedua ada shortest job first atau SJF. Itu ada dua, yaitu non-prime time dan prime time. Nah, lalu ada priority scheduling, dan yang keempat ada round robin. Terbagi atas 3, RRFCFS, RRSGF non-prime time, dan RRSGF prime time. Nah, yang pertama kita akan membahas first come first serve atau FCFS. Nah, di proses ini, proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time proses selanjutnya itu lebih panjang ataupun lebih pendek. Nah, berikut kita akan menggambarkan Gantt chart dan menentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS-nya. Nah, pada waktu 0, P1 masuk dan langsung diproses. Lalu, pada waktu kedua, P2 masuk tapi masih menunggu antrian karena P1 ini burst time-nya hingga ke 12. Di waktu ketiga, P3 masuk. Di waktu ketiga ini P3-nya masuk tapi menunggu antrian, dan di waktu kelima P4 masuk masih menunggu antrian. Lalu di waktu ke-9 P5 masuk dan menunggu antrian. Nah, di waktu ke-12 ini P1 telah selesai dieksekusi. Lalu P2, P3, P4, P5 masuk antrian. Dan dilanjutkan dengan P2 yang akan dieksekusi. Hingga waktu ke-20, P2 telah selesai dieksekusi, lalu dilanjutkan dengan P3, P4, dan P5. Nah, ini masih menunggu antrian P4 dan P5-nya, P3 langsung dieksekusi. Hingga waktu ke-25, P3 telah selesai dieksekusi, dan P4 masuk untuk dieksekusi, serta P5 masih menunggu antrian. Nah, di waktu ke-27, P4 telah selesai dieksekusi, sehingga P5 terakhir dieksekusi. Dan di waktu ke-28-nya, P5 telah selesai dieksekusi. Jadi semua proses telah selesai dieksekusi. Nah, untuk waktu tunggunya, P1 0, karena dia langsung melakukan eksekusi. Nah, P2 ini dieksekusi pada waktu ke-12, dikurang dengan waktu masuknya 2, menjadi 12 kurang 2, 10. P3 ini masuk dieksekusi di waktu 20, dan masuk di waktu 3, 20 kurang 3, 17. P4 dieksekusi di waktu ke-25 dikurang dengan waktu masuknya 5, yaitu menjadi 20. Nah, pada P5, waktu ke-27 dieksekusi pada waktu 27 dikurang dengan masuk waktu 9, maka hasilnya yaitu 18. Dan jumlahnya yaitu 65. Dengan rata-rata waktunya 65 dibagi dengan 5, yaitu prosesnya 5, maka menghasilkan 13 satuan waktu. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai shortest job first atau SJF yang non-prime time. Nah, di proses ini yang datang dengan memiliki AT yang sama, maka proses yang BT-nya paling kecil dan paling pendek akan dilayani terlebih dahulu. Lalu kita akan proses dengan algoritma SJF non-prime time. Nah, di sini masuk P1 dengan burst time 12 pada waktu 0. Lalu P2 masih menunggu di antrian pada waktu kedua. Dan P3 masuk ke antrian di waktu 3. P4 masuk ke antrian di waktu kelima. Dan P5 masuk di antrian pada waktu ke-9.
Nah, di sini di waktu ke-12 P1 telah selesai kita eksekusi. Maka P2, P3, P4 masuk ke antrian. Nah, P5 dieksekusi karena berstemnya lebih kecil daripada ketiga proses lainnya. Nah, di waktu ke-13 P5 telah selesai dieksekusi, lalu P2, P3 masuk antrian dan P4 dieksekusi karena dia lebih kecil berstemnya dibanding proses lainnya. Hingga waktu ke-15, P4 telah selesai dieksekusi, lalu P2 masuk antrian, dan P3 dieksekusi dengan berstem 5, karena lebih kecil dari berstem yang P2. Hingga waktu yang ke-20, P3 ini telah selesai dieksekusi, sehingga P2 masuk untuk dieksekusi hingga waktu ke-28. Nah, lanjut, ini waktu tunggunya yaitu P1-nya 0, karena P1 langsung dieksekusi. Nah, P2 20 dikurang dengan 2, 18. P3 15 dikurang dengan 3, 12. P4 13 dikurang dengan 5, 8. P5 12 dikurang dengan 9 menghasilkan 3, maka jumlahnya yaitu 41 dengan rata-rata waktu tunggunya 41 dibagi dengan 5, yaitu menjadi 8,2 satuan waktu. Nah, yang ketiga kita akan melakukan shortest job first atau SJF prime time. Nah, ini jika suatu prosesnya sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang dengan BT yang lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan. Maka proses yang dengan BT-nya lebih kecil ini akan dikerjakan lebih dahulu, dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Nah, kita akan melakukan prosesnya dengan algoritma SJF prime time. Nah, di sini pada waktu ke-0, P1 masuk dengan berstem 12, langsung dieksekusi hingga waktu kedua, maka P1 tadi masuk ke antrian lagi karena P2 ini dengan berstemnya lebih kecil, langsung dieksekusi. Nah, hingga waktu ketiga, P2 dan P1 masih masuk antrian karena P3 ini lebih kecil berstemnya, jadi P3 dieksekusi terlebih dahulu. Masuk P4 dengan berstem 2, P3, P2, P1 tadi masuk ke antrian lagi. Dengan berstemnya yang masing-masing sudah berkurang ya, karena setiap waktu berkurang. Nah, P2-nya yang dieksekusi lagi hingga waktu ke-7, maka P4 telah selesai dieksekusi. Nah, dilanjutkan dengan P3, karena di antara 3 lainnya ini P3 paling kecil berstemnya. Dengan berstem 3, P3 masuk hingga ke waktu 9. Nah, di sini P3-nya sudah tinggal 1 dan P5-nya masuk di sini. P5-nya masuk. P2, P7, P1 dan P5 masih masuk antrian karena P3 terlebih dahulu dijalankan untuk melanjutkan proses sebelumnya. Nah, di waktu ke-10 P3 selesai dieksekusi dan P5 ini langsung dieksekusi karena memiliki berstem lebih kecil. Nah, langsung di waktu ke-11 P2 masuk untuk dieksekusi dan P1 menunggu antrian. Di waktu ke-18 P1 langsung masuk untuk dieksekusi dan P2 telah selesai dieksekusi. Di waktu ke-28 P1 telah selesai dieksekusi dan semua proses telah selesai. Nah, waktu tunggunya P1 ini langsung dieksekusi, jadi 0 ditambah dengan waktu prosesnya kembali di 18 dikurang dengan 2, yaitu 16. Lalu P2-nya 11 dikurang dengan 3, jadi 8. Nah, P3-nya 7 dikurang dengan 3, maka menghasilkan 5. Atau menghasilkan 4 maksudnya. Dan P4-nya masuk di waktu ke-5 dikurang dengan 5, yaitu 0. Dan P5 10 dikurang dengan 9, yaitu 1.
Nah, untuk jumlahnya menghasilkan jumlah 27 dengan rata-rata waktunya 27 dibagi dengan 5 menghasilkan 5,4 satuan waktu. Nah, itu dia materi mengenai algoritma penjadwalan CPU. Nah, dari ketiga ini tadi kita dapat menyimpulkan bahwa pada RJF PrimeTF ini punya waktu tunggu yang paling kecil. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.